Mari kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Markus pasal 11 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Dalam beberapa hari belakangan ini, saya terus dibawa Tuhan untuk menyelami Markus pasal 11 ini, saudara. Dan entah mengapa hati saya tidak bisa beralih dari ayat-ayat ini. Setiap hari saya kembali ke ayat ini, setiap saat saya kembali ke ayat ini, saya renungkan lagi sambil meminta Roh Kudus untuk mengajarkan saya, membukakan firman Tuhan, pengertiannya, pemahamannya kepada saya. Maka kira-kira inilah hasil dari persekutuan saya dengan Tuhan mengenai Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Ini adalah tentang iman Allah atau imannya Allah. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa memiliki iman seperti imannya Allah. Judul perikopnya adalah nasihat Yesus tentang doa. Saudara semua sudah ada di situ? Saudara yang di rumah juga sudah ada di situ? Ya, puji Tuhan ada wakilnya di sini. Markus 11 ayat 20 sampai 26 sama-sama kita baca. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Stop sebentar. Sehari sebelumnya Yesus melewati pohon ara dan dia mau mengambil buah dari pohon ara itu, tapi pohonnya hanya berdaun tapi tidak berbuah. Lalu Yesus berkata, sudahlah kamu nggak usah orang nggak usah makan buahmu selama-lamanya. Dan hari kemudian lewati pohon itu lagi, murid-murid bingung karena pohon ara yang Yesus kutuk itu sudah kering. Dan benar-benar terjadi apa yang Yesus katakan, itu pohon tidak berbuah lagi selama-lamanya dan tidak dimakan lagi buahnya oleh orang lain. Ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka. Nah, perhatikan baik-baik. Murid-murid berkata, Rabi atau Yesus, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Mereka tentu berkata sambil keheranan. Kok bisa ya Yesus cuma ngomong seperti itu, apa yang dia katakan terjadi? Ada rasa ingin tahu dari Petrus bagaimana caranya, dan saya percaya ada rasa ingin tahu juga dari murid-murid bagaimana caranya bisa memiliki iman yang seperti Yesus itu. Gitu saudara. Nah inilah jawaban Yesus atas kerinduan hati para murid itu. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah saudara, saya pikir ada baiknya kita bahas ayat demi ayat terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik ayat 22 berkata, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Terjemahan bahasa Inggrisnya, have faith in God. Miliki iman di dalam Allah. Ini bisa banyak pengertiannya saudara, tapi salah satu pengertiannya bisa seperti ini. Milikilah imannya Allah. Miliki imannya Allah. Atau miliki iman seperti yang Allah miliki. Dengan kata lain, Yesus mau menjawab para murid, yang aku lakukan, yang aku demonstrasikan, karena saya percaya tujuan Yesus mengutuk pohon ara itu adalah mendemonstrasikan imannya Allah di hadapan para murid, supaya para murid menginginkan iman yang sama. Begitu kira-kira saudara ya. Saudara mengikuti saya? Yesus berkata, kalau engkau mau bisa melakukan apa yang aku lakukan itu, bisa melakukan seperti itu, percayalah kepada Allah. Atau milikilah imannya Allah. Atau beroperasilah dengan imannya Allah. Bergeraklah di dalam iman kepada Allah. Kira-kira seperti itu saudara. Jadi ini perkara imannya Allah. Jadi saudara bisa catat kalau mau disistematiskan,
Pertama adalah Yesus ingin kita memiliki imannya Allah. Dari mana saya tahu Yesus sangat ingin kita memiliki iman seperti Dia miliki dan seperti yang Allah miliki? Karena kalau saudara pikir, buat apa sih Dia kutukin pohon ara? Bahkan kalau saudara baca dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam perikop-perikop sebelumnya, itu dikatakan itu memang bukan musimnya buah ara, pohon ara untuk berbuah. Coba saya kasih ayatnya. Di dalam ayat yang ke-12 mulai. Kita baca ayat 13 saja. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Ini memang bukan musimnya, saudara. Tapi Yesus tetap mengutuk, dia bilang, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Artinya Yesus ngomong dengan suara yang keluar. Halo? Aman, oke. Haleluya, aman. Kalau khotbah di depan kamera itu agak tegang, saudara. Jadi Yesus ingin kita memiliki imannya Allah. Orang bukan musimnya buah ara. Apakah Yesus tidak tahu kalau itu bukan musimnya buah ara? Saya yakin Yesus tahu. Orang dia banyak tahu kok, saudara. Yang kita nggak tahu aja dia tahu ya, saudara. Hati manusia aja dia tahu. Masa hatinya pohon dia nggak tahu, saudara? Pasti dia tahu itu bukan musim buah ara. Tapi kenapa kok Yesus ngomong dengan suara yang kedengeran? Kan bisa aja dia ngomong cuma dalam hati, mengumpat atau mengeluh. Dasar, aku lapar nggak ada buah, udah mati deh. Tapi dia ngomong sengaja keluarkan kata-kata yang jelas terdengar oleh para muridnya. Mengapa? Dia mau mendemonstrasikan sesuatu untuk mengajar para murid, yaitu tentang imannya Allah. Saya harus terus terang sama saudara, setelah saya mempelajari Markus 11 dan Tuhan singkapkan apa pemahaman demi pemahamannya, saya sangat berpikir kita harus mendefinisi ulang imannya kita. Kita harus mendefinisi ulang apa yang kita katakan selama ini, aku percaya. Karena apa yang kau katakan aku percaya, engkau belum tentu percaya. Ngomong aku percaya mudah. Tapi apakah kita benar-benar percaya? Itu pertanyaannya. Nah, saya harap kita semua bisa mendefinisi ulang iman kita pada hari ini. Kepercayaan kita terhadap Allah berkenaan dengan Markus pasal 11. Kita bercermin dengan firman Tuhan. Tetapi yang saya mau sampaikan di awal ini adalah, yang pertama, Yesus sangat ingin kita memiliki iman seperti yang dia miliki. Dan dia memberitahu kepada kita bahwa iman yang dia miliki sebetulnya dia cuma mencontoh imannya Allah. Dia cuma mewarisi imannya Allah. Beginilah cara imannya Allah bergerak, beginilah cara imannya Allah beroperasi. Begitu saudara-saudara. Kalau saudara baca dalam Yohanes 14 ayat 12, nggak usah kita baca. Karena saudara sudah hafal firman Tuhan kan? Oh, belum. Saya pikir saudara sudah hafal. Kan kelihatannya sudah pada tua. Harusnya baca firman sudah ratusan kali gitu bolak-balik. Sudah hafal firman kan. Yohanes pasal 14 ayat 12 berkata, jika engkau percaya, jika engkau apa? Percaya. Kurang keras, jika engkau? Percaya. Nah, karena kalau seorang ngomongnya kurang keras, nggak masuk mic-nya. Di videonya nggak kedengeran suara saudara. Jika engkau percaya, engkau akan dapat melakukan hal-hal yang aku lakukan, bahkan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Mengapa Yesus ingin kita memiliki iman seperti yang dia miliki? Karena dia menginginkan kita bisa melakukan
apa yang dia lakukan bahkan lebih besar lagi. Inilah hati seorang bapak. Yang namanya hati bapak itu, dia selalu menginginkan anak-anaknya bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan, bahkan lebih besar lagi. Begitu saudara. Yesus memiliki hati seorang bapa. Dia ingin orang-orang yang ada di bawahnya bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan, bahkan yang lebih besar lagi. Jadi saudara juga harus bisa melakukan apa yang saya bisa lakukan, bahkan hal-hal yang lebih besar lagi. Ayo dong ikuti. Saudara harus bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan, bahkan hal-hal yang lebih besar lagi. Amin. Lalu bagaimana caranya kita bisa melakukan apa yang Yesus bisa lakukan, bahkan hal yang lebih besar yang bisa Yesus lakukan? Dari dulu saya merenungkan Yohanes 14 ayat 12. Tuhan, gimana caranya? Perasaan yang Yesus lakukan itu sudah besar banget deh. Ya saudara, rasanya untuk mencapai apa yang Yesus capai dalam kurun waktu 3,5 tahun, dampak yang dihasilkan mengenai seluruh negeri, rasanya sulit deh menyaingi Yesus. Rasanya sulit untuk bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Tapi hari ini Yesus mau berkata kepada kita, bisa. Sekali lagi saya berkata, bisa. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, bisa. Sekali lagi coba saudara katakan kepada sebelah-sebelahmu, kiri kanan dan depan belakang, Yesus mau katakan kepada kita, bisa. Asal engkau percaya kepada Allah seperti aku percaya kepada Allah. Asal engkau memiliki iman seperti aku memiliki iman, dan iman yang aku miliki adalah iman yang sama dengan yang Allah miliki. Cara beroperasinya sama, cara bekerjanya sama. Jadi saudara-saudara, kalau saja kita bisa memahami cara bekerjanya iman Allah, maka saya yakin kita bisa memiliki iman yang sama seperti yang Yesus miliki. Yesus berkata, kalau engkau memiliki imannya Allah, engkau bisa berkata kepada pohon ara, kering, dia kering. Bukan saja engkau berkata seperti itu, engkau berkata kepada gunung, pindah. Gunung pindah. Mau tanya, siapa yang bisa memindahkan gunung? Siapa yang bisa memindahkan gunung? Hah? Ini pertanyaan gampang saudara. Mikirnya jangan ribet. Manusia itu gitu ditanya gampang, mikirnya susah-susah. Siapa yang bisa memindahkan gunung? Ya Tuhan. Kan waktu penciptaan dia ciptakan gunung. Gunung jadi. Dia lihat gunung kayaknya di sini kurang bagus, pindah ke sana. Kan gitu saudara. Kira-kiranya kayak gitu nggak dicatat dalam Alkitab. Cuma kan prosesnya bisa kayak begitu. Kalau saudara bangun rumah, saudara bikin jendela di sini rasanya, oh jelek, pindahin jendelanya. Siapa yang bisa pindahin jendela? Tukang. Betul, tukang. Tuhan juga begitu. Jadi yang bisa pindahin pohon atau pindahin gunung itu cuma Tuhan. Betul nggak saudara? Tapi Yesus mau berkata, Tuhan itu, Allah itu mindahin gunung dengan iman. Caranya dengan berfirman, dengan berkata, gunung pindah. Tiba-tiba, pindah. Kalau difilmin seru deh.
Artinya Yesus mau berkata, kita juga bisa melakukan apa yang Allah lakukan, memindahkan gunung. Kira-kira itu yang Yesus mau sampaikan. Ya walaupun pada prakteknya kita tidak akan memindahkan gunung tentu saudara. Buat apa juga kita pindah-pindahin gunung? Gunung Semeru di mana? Hah? Jawa Timur. Pindahin ke Jakarta. Jakarta belum ada gunung. Pindahin Gunung Semeru ke Jakarta. Saudara, itu merusak anak-anak sekolah. Mereka sudah hafal susah-susah Semeru di Jawa Timur. Itu buku pelajaran harus ganti semua. Semeru pindah ke Jakarta. Itu harus masuk dalam buku sejarah lagi, cetakan baru. Dari dulu kita hafal Semeru adanya di Jawa Timur. Saudara merusak sejarah. Semeru adanya di Jakarta. Nanti angkatan yang terdahulu dengan angkatan terkemudian berantem. Karena angkatan yang terdahulu berkata Semeru adanya di Jawa Timur, sementara angkatan yang kemudian berkata Semeru adanya di Jakarta. Jadi kita kayaknya nggak begitu deh saudara. Buat apa juga kita repot-repot pindahin gunung? Hati-hati juga lah nanti dipolisikan. Kenapa pindahin gunung? Nanti jadi masalah saudara. Jadi rasanya kita tidak akan melakukan itu deh. Tapi maksud Yesus adalah kita bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan dengan iman yang sama seperti yang bekerja pada Allah. Jadi sebetulnya saudara-saudara, iman yang bekerja di dalam Tuhan bisa bekerja di dalam kita. Iman yang bekerja di dalam Yesus bisa bekerja di dalam kita. Betul saudara? Yang kedua, ayo kita belajar bagaimana cara beroperasinya iman Allah ini. Bagaimana cara beroperasinya iman Allah ini. Cara beroperasi iman Allah itu dengan berkata atau memerintah. Dengan berkata atau memerintah. Ayat 23 berkata, perhatikan baik-baik. Aku berkata kepadamu, kalau saudara baca kisah Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah perjalanan Yesus, pelayanan Yesus di atas muka bumi ini, ada banyak frase yang ditulis aku berkata, atau Yesus berkata. Aku berkata, Yesus berkata. Betul? Jadi saudara juga harus berkata. Biarlah catatan hidup saudara, biografi saudara dipenuhi dengan frase aku berkata. Selamat siang. Are you there? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata. Atau kalau itu ditujukan langsung kepada saudara, Yesus catatannya seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu berkata. Supaya sama, aku berkata, kamu juga harus berkata. Karena begitulah cara beroperasinya iman Allah. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, percaya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi saudara, cara beroperasi imannya Allah adalah dengan berkata atau memerintah. Karena semua pemerintah akan memerintah dengan berkata. Makanya tidak ada presiden yang bisu. Karena pemerintah harus berkata. Memerintah itu dengan berkata. Presiden yang buta mungkin ada, tapi presiden yang bisu tidak ada, saudara. Karena presiden harus berkata, dia harus memerintah dengan perkataannya. Nah, perhatikan cara beroperasinya imannya Allah, ayat 23 ini.
Perhatikan, saya mau kasih seperti ini. Percayalah kepada Allah, lalu ditambah berkata kepada gunung, maka sama dengan terjadi. Oh, yang ini nggak ada ya? Oh, di belakang ada, di depan saya nggak ada. Oke. Percaya kepada Allah, ayat 22 tadi berkata, percayalah kepada Allah, dan aku berkata kepadamu, kalau engkau berkata kepada gunung, percaya kepada Allah, berkata kepada gunung, dan engkau percaya kepada Allah, apa yang kau katakan akan terjadi, maka apa yang kau katakan kepada gunung tersebut akan terjadi. Jadi kira-kira rumusnya begini, percaya kepada Allah, berkata kepada gunung. Terjadi. Ini nggak boleh dibalik, saudara. Percaya kepada Allah dulu, baru berkata kepada gunung. Permasalahannya seringkali kita ini kalau berdoa, kita berkata kepada Allah, tapi percaya kepada gunung. Ini terbalik, ini bukan imannya Allah. Kita kalau berdoa itu berkata kepada Allah, tapi percayanya kepada gunung. Makanya banyak orang Kristen pergi ke Gunung Kawi. Doa sih doa, berkata kepada Allah, percayanya kepada gunung. Berkata kepada Allah, percayanya pada diri sendiri. Berkata kepada Allah, percayanya kepada resources yang lain. Itu bukan imannya Allah. Selama ini kita beroperasi dengan iman yang seperti itu. Kita cuma berkata kepada Allah, tapi percayanya bukan kepada Allah, tapi kepada yang lain. Percayanya kepada relasi, kepada sumber-sumber yang kita punya. Nah itu nggak boleh. Makanya apa yang kita katakan nggak terjadi karena salah. Imannya bukan begitu cara beroperasinya. Pertama saudara harus percaya kepada Allah. Lalu berkata kepada gunung. Ini cara beroperasi yang pertama ya saudara. Nanti yang kedua beda lagi. Cara beroperasi yang pertama adalah saudara harus percaya kepada Allah dan berkata kepada gunung. Katakanlah gunung ini masalah. Gunung masalah. Seringkali saudara berkata kepada Allah, percayanya kepada masalah. Terbalik. Ya. Terbalik. Harusnya percaya kepada Allah, berkata kepada masalah. Bukan berkata kepada Allah dan percaya kepada masalah. Masalah mah jangan dipercaya. Masalah itu dikatain. Maksudnya berkata. Kok dikatain? Oh biar pergi gitu ya. Percaya dulu kepada Allah, baru berkata kepada masalah. Karena kalau engkau sudah percaya kepada Allah, ketika engkau berkata kepada masalah, pergi. Engkau mengatakannya dengan keyakinan yang bulat, dengan keyakinan yang penuh, karena engkau percaya kepada Allah. Engkau tidak percaya kepada masalah. Engkau tidak percaya kepada sakit penyakit. Sadarkah saudara, selama ini kita percayanya kepada sakit penyakit. Kita percayanya kepada masalah. Ngomongnya sama Tuhan, percayanya sama masalah. Salah. Bukan gitu cara beroperasi iman. Makanya saya bilang kita harus mendefinisi ulang iman kita. Karena apa yang selama ini kau katakan iman, belum tentu iman seperti yang Tuhan maksud. Harus percaya kepada Allah dan berkata kepada masalah. Yang berikutnya, saya harap saudara mengikuti proses pemikiran yang saya sampaikan. Yang berikutnya, seringkali kita sudah percaya kepada Allah, tapi tidak berkata kepada masalah. Ini juga salah.
Harusnya sudah percaya kepada Allah, harus berkata kepada masalah. Justru kepercayaanmu terhadap Allah akan dievaluasi, akan diuji lewat engkau berkata kepada masalah. Sejauh mana engkau percaya kepada Allah ditunjukkan oleh ketika engkau berkata kepada masalah. Kalau orang percaya, berkatanya yakin, tidak bimbang. Tapi kalau orang belum percaya atau kurang percaya, berkatanya kurang yakin. Ada kebimbangan di sana. Makanya apa yang kita katakan tidak terjadi karena kita kurang percaya. Jadi harus percaya kepada Allah dan berkata kepada gunung. Setelah saudara berdoa dan rasanya sudah percaya kepada Allah, jangan diam saja. Berkatalah kepada gunungnya. Terkadang kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi yang kita katakan berbeda dengan apa yang kita percaya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita belum percaya. Siang semuanya. Saudara belum lapar kan? Belum. Saya harap saya tidak mengingatkan saudara untuk lapar-lapar itu. Karena kadang-kadang orang nggak ingat lapar, ketika ditanya baru ingat, oh iya gue lapar. Di sisi yang lain, ini yang ketiga dari bagian ini, saya nggak mau berikan nomor supaya saudara nggak kebingungan karena nanti banyak nomornya gitu saudara. Pokoknya yang pertama tadi kesalahannya kita terbalik. Harusnya percaya kepada Allah dan berkata kepada gunung. Tapi kita balik, kita berkata kepada Allah tapi percaya kepada masalah. Nah itu salah, oke? Kesalahan yang kedua adalah kita percaya kepada Allah tapi tidak berkata kepada gunung. Harusnya kalau sudah percaya kepada Allah, kita berkata kepada gunung, itu eksekusinya. Tuhan mau kita berkata kepada gunung. Kesalahan ketiga adalah kita belum percaya kepada Allah, tapi sudah berkata kepada gunung. Nah ini juga masalah. Karena kita belum percaya, kita sudah berkata. Makanya perkataan kita jadi kosong. Melompong. Enggak ada kuasanya. Tidak terjadi apa yang kita katakan, karena kita belum percaya, sudah berkata. Harusnya percaya dulu, baru berkata. Jangan berkata dulu sebelum percaya. Jadi maksud saya apa? Maksud saya adalah engkau harus bangun kepercayaanmu terhadap Allah. Engkau harus bangun kepercayaanmu terhadap kuasa Allah. Bahwa Allah sanggup memindahkan gunung. Engkau tidak percaya pada kemampuanmu untuk memindahkan gunung. Percayalah engkau bukan Tuhan yang bisa memindahkan gunung. Hanya Allah yang bisa memindahkan gunung. Kita sudah setujui di awal tadi kan? Cuma Allah yang bisa memindahkan gunung. Jadi bukan saudara yang memindahkan gunung. Allah yang memindahkan gunung. Engkau percaya kepada Allah dan engkau berkata kepada gunung. Maka kepercayaanmu kepada Allah bahwa Allah bisa memindahkan gunung, tapi engkau yang berkata kepada gunung, gunung akan pindah. Kalau saudara mengikuti proses ini, engkau percaya kepada Allah lalu berkata kepada gunung, maka ketika gunungnya pindah, engkau tidak bisa bilang, tuh lihat. Gue suruh pindah, dia pindah tuh. Lu gak tahu siapa gue. Jadi sombong kita saudara. Makanya harus percaya kepada Allah terlebih dahulu baru berkata kepada gunung. Kita percaya Allah lah yang melakukan itu. Kalau saudara berdoa buat orang sakitnya sembuh, itu bukan saudara yang menyembuhkan.
Itu Tuhan yang menyembuhkan. Bukan saudara yang menyembuhkan. Siapa dirimu menyembuhkan orang engkau saja suka sakit. Siapa diriku bisa menyembuhkan orang saya aja suka sakit. Kadang-kadang keluarga kita sakit juga kita tidak bisa menyembuhkan. Itu membuktikan bahwa hanya Allah yang bisa menggeser gunung. Hanya Allah yang bisa memindahkan gunung. Jadi jangan pernah percaya bahwa engkau bisa memindahkan gunung. Engkau percaya kepada Allah, bukan kepada dirimu sendiri. Engkau percaya pada kerja kuasa Allah, bukan pada kemampuanmu sendiri. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Apa maksudnya mengandalkan percaya kepada kemampuannya sendiri? Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin, saudara. Hanya orang yang percaya kepada Allah dan mengandalkan Allah bisa berkata kepada gunung dan gunung mendengar. Karena kalau kita percaya kepada Allah, kita terkoneksi dengan Allah. Iman mengkoneksikan kita dengan Allah. Karena dengan iman Tuhan berkenan kepada kita. Betul saudara? Tanpa iman tidak ada seorang pun bisa berkenan kepada Allah. Karena engkau beriman, percaya kepada Allah, maka engkau berkenan. Ada perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Dan ketika engkau berkata kepada gunung, gunung itu melihat Tuhan dalam hidupmu. Bukan melihat dirimu. Tapi melihat Tuhan yang engkau percaya keluar dari hidupmu, maka dia bergeser seperti yang engkau katakan. Paham saudara? Rasanya saudara harus dengar ulang-ulang ini supaya saudara paham. Oke, sampai di sini mengerti?